Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Bidar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga panjenengan semuanya selalu diberkahi, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini bisa menyapa panjenengan kembali di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Walau di layar panjenengan nampak satu buah buku Majmu' Syarif, saya sedang tidak ingin membahas atau mereview tentang buku tersebut ya. Walaupun kemarin-kemarin memang setelah saya review, saya lihat di salah satu toko ya, menjualnya itu meningkat sampai 600 piece gitu ya. Alhamdulillah, jadi bisa memberikan jalan rezeki untuk orang lain tuh ya. Alhamdulillah. Tentunya juga berkah panjenengan-panjenengan semuanya yang mengorder buku tersebut kepada toko tersebut ya kan. Nah, kalau saya sendiri membelinya di toko di Semarang, salah satu toko di Semarang. Nah, buat panjenengan semuanya yang mau titip beli buku Majmu' Syarif ya, di saya silahkan WhatsApp ke nomor admin saya 08580313 1179. Saya tuh sampai inget tuh nomor admin saya ini. Kenapa? Karena saya sering ketikan untuk teman-teman yang mau titip beli buku. Bedanya apa beli di Umi sama di luaran gitu kan. Di luaran sana panjenengan bisa beli dengan lewat Shopee bisa. Tetapi di saya berikan wirid harian seperti ini. Nih ya kan. Wirid harian, wirid pagi, wirid siang, wirid subuh, wirid maghrib, wirid sepertiga malam. Itu seperti itu saya kasih. Bedanya tuh di situ aja gitu ya. Tapi isinya yang hardcover seperti ini, persis seperti ini, berarti sama isinya ya. Oke. Hari ini kemarin tuh ada satu buah pertanyaan yang cukup bagus ya. Pertanyaan yang sangat bagus yang akan saya jawab di sini. Kemarin tuh di video sebelumnya saya ada membahas bagaimana doa kita mau diijabah jika kita masih memakan makanan haram, kita masih meminum minuman haram, kita masih memakai pakaian-pakaian haram. Nah, yang ditanyakan itu yang pakaian haram itu yang seperti apa? Nanti kita bahas. Makanan haram pasti banyak tahu gitu kan. Tetapi konteksnya bukan cuma makanan haram itu makanannya yang haram ya. Misalnya mohon maaf daging babi. Daging babi jelas haram. Tapi yang dikategorikan sini haram itu nggak cuma si daging babi doang, tetapi makanan-makanan dari sumber haram ya, itu lebih konteksnya ke situ. Tapi seperti biasa sebelum kita menjawab pertanyaan itu nih, kita mau simak dulu ya kisah ya kan. Kisahnya tentunya di zaman Rasulullah ya kan. Satu ketika ada seorang laki-laki. Dia berjalan cukup lama, melakukan safar, menjadi seorang musafir. Setelah sekian lama berjalan, ia berhenti, matanya memandang ke langit. Ia teringat kepada Tuhannya, kepada Robnya. Lalu seketika dia berdoa, menengadahkan tangan ke atas. Ya, menengadahkan tangan itu menjadi juga salah satu syarat doa terkabul. Lalu dia menyebut nama Robnya. Ya Rob, ya Rob, berikanlah hamba pertolonganmu. Ya Rob, berikanlah hamba rahmat dan kasih sayangmu. Berikanlah hamba keselamatan. Nampak sekali dia khusyuk, jadi dia menghadap kiblat, dia berada di tengah safar, di tengah perjalanan, menjadi musafir, ya kan? Berarti sudah memenuhi unsur berapa? Menghadap kiblat, menengadahkan tangan, menyebut nama Robnya, 3 unsur dan tambah lagi 1 unsur lagi, yaitu dia berada dalam keadaan musafir. Itu menjadi jaminan doa terkabul, ya. Tadi dia sudah memenuhi berapa unsur tadi? 4 unsur jaminan doa terkabul. Tetapi doanya tidak terkabul ya kan? Rasulullah menjawab, tetapi doanya tidak terkabul. Sesungguhnya Allah menolak doa lelaki malang tersebut. Bagaimana doanya mau terkabul? Sedangkan makanannya makanan haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan haram. Ya. Jadi kisah ini tuh berasal dari Abu Hurairah, ya kan? Intinya apa? Kita mau berdoa sekusyuk apapun, kita mau berdoa memenuhi unsur doa tersebut dikabulkan, kita menengadahkan tangan ke langit, kita menghadap kiblat, kita menyebut nama Rabb kita, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb.
Kenapa doa kita masih nggak dikabulkan padahal sedang berdoanya dalam keadaan musyafir? Karena di dalam tubuh panjenengan masih mengalir makanan-makanan haram, masih mengalir minuman-minuman haram, dan di tubuh panjenengan masih melekat pakaian-pakaian haram. Nah, kemarin itu salah seorang sahabat kita bertanya, nih pertanyaannya seperti ini. Umi, pakaian haram seperti apa gitu yang dimaksud pakaian haram? Karena bingung. Kalau makanan haram mungkin di benak beliau, oh babi, daging-daging yang diharamkan, ya kan? Itu mungkin haram. Atau daging-daging yang disembelih tidak dengan membaca basmalah gitu kan? Kalau minuman, jelaslah minuman keras, khamar, alkohol gitu kan? Mungkin di benak beliau seperti itu. Lalu pakaian bagaimana? Semua pakaian yang dari sumber haram itu termasuk. Sumber haram gimana Umi? Jenengan beli baju tapi dari hasil nyolong, itu haram bajunya. Walaupun bajunya dari kain katun biasa. Jenengan beli sarung tapi hasil korupsi. Jenengan beli baju tapi dari hasil ngeriba, pinjaman riba, itu haram. Ya. Makanan pun sama. Jenengan beli nasi padang harga 10.000 halal nasi padangnya, tetapi jenengan dapatnya dari uang hasil ngeriba, haram jatuhnya. Seperti itu. Ini contoh saya dapat nih, kemarin tuh saya dapat kiriman ini mukena Elux ya, yang pernah saya videokan tuh, nih mukena apa nih ya? Mukena Lexus. Mukena Eiffel, macam-macam. Jadi ini yang mukena Elux nih. Ini mereknya tuh Dalanova ya. Nih, Dalanova. Ini bagus banget mukenanya. Nah, mukena ini bisa diorder di teman saya namanya Mbak Fitri. Nah, mukena ini halalan thayyiban. Kenapa? Karena diberikan secara ikhlas oleh salah seorang sahabat UJR untuk saya, dihadiahkan untuk saya. Walaupun saya nggak keluar uang, tapi ini halal. Ini saya pakai halal. Saya pakai beribadah, saya pakai berdoa, insya Allah diterima doanya. Tetapi kalau si mukena tadi ini saya beli dengan hasil minjol misalnya, dengan hasil minjam di koperasi yang riba, dengan hasil nipu, dengan hasil dari hasil korupsi, nah itu jatuhnya haram. Kalau saya pakai untuk bermunajat, untuk berdoa, sekusyuk apapun saya berdoa, tidak akan ijabah. Jadi gimana Umi solusinya? Jangan pernah memakai pakaian-pakaian haram, jangan pernah memasukkan sesuatu ke dalam mulut jenengan itu dari hasil yang haram. Karena hukumannya itu buat kita adalah doa-doa kita itu tidak diijabah oleh Allah. Ya. Tidak dijabah oleh Allah doa-doa kita. Salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi orang yang setiap kali berdoa selalu dikabulkan oleh Allah." Apa jawaban Rasulullah? Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab seperti ini. "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seorang yang masukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal-amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, di sini sangat jelas ya, baginda Nabi menganjurkan kepada sahabat yang tentunya itu sampai turun-temurun kepada kita, jangan sampai kita memakan makanan haram, jangan sampai kita meminum minuman haram, memakai pakaian-pakaian dari sumber haram, karena itu efeknya luar biasa, yaitu salah satunya adalah kita tidak dikabulkan doa-doa kita. Kalau panjenengan sudah terlanjur memakan makanan haram, gimana? Mohon ampunlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tetapi berjanjilah, bertaubatlah, lakukanlah taubatan nasuha, jangan pernah lagi menyentuh makanan dari sumber haram. Contoh riba. Saya sudah terlalu banyak Umi makan makanan riba. Bahkan pakaian-pakaian saya semua saya beli dari hasil riba, misalnya contoh seperti itu ya. Lalu gimana dengan itu semua Umi? Yang sudah saya makan gimana? Yang sudah panjenengan makan, udah terlanjur dalam keadaan jenengan dulu belum tahu apa-apa, mohon ampunlah kepada Allah. Tetapi yang belum jenengan lakukan jangan pernah ambil. Supaya apa? Supaya diri jenengan itu bersih dari yang haram, sehingga malaikat membawa rahmatnya Allah itu turun kepada diri jenengan itu enak. Ini yang ada malaikat membawa rahmat mau turun ke rumah jenengan gak jadi, putar balik. Kenapa?
Karena dilihat, oh itu rumahnya rumah hasil ngeriba. Dia beli keramiknya keramik hasil ngeriba, ya kan? Dia beli pintunya, kusen-kusennya semua hasil ngeriba. Gak jadi itu malaikat membawa rahmatnya. Jadi bersihkan diri panjenengan. Yang sudah terlanjur mohon ampun. Yang sudah terlanjur dan panjenengan pengen singkirkan, singkirkan. Buanglah dari kehidupan panjenengan. Ya, buang dari kehidupan panjenengan. Umi, apakah boleh dikasihkan kepada orang yang membutuhkan? Ya. Salah seorang ulama pernah saya simak kajiannya, beliau sampaikan, tidak apa-apa. Apakah orang tersebut yang kita kasih berdosa? Dia tidak mengerti apa-apa. Dia taunya itu pemberian dari kamu. Dia tidak ada urusan dengan dosa riba yang kamu lakukan. Dosa riba yang kamu lakukan adalah urusan dosamu dengan Rabbmu, ya kan? Tetapi untuk dia yang kamu kasih, dia tidak tahu menau, gitu kan? Sama seperti yang Ustadz Abdul Somad pernah juga sampaikan dalam kajian beliau. Beliau itu paling malas kalau diundang ceramah di perbankan, di bank. Kenapa? Karena beliau pikir itu adalah uang riba, uang haram. Jadi kalau beliau dapat amplopan gitu, beliau bagikan, beliau serahkan kepada siapa aja di jalan yang beliau temui. Bahkan beliau dapat snack kotak pun beliau kasihkan orang-orang yang beliau temui gitu, jumpai. Artinya apa? Ya tentunya seorang ulama besar seperti beliau tahu bahwa orang tersebut tidak yang diberikan beliau makanan tadi itu tidak dihukum makan riba karena tidak tahu menau. Gitu ya. Jadi panjenengan semuanya coba mulai dari sekarang diseleksi lagi, dilihat lagi. Mungkin sekarang pada saat panjenengan sedang menyimak audio saya ini juga sedang berada di sebuah ruangan jenengan sendiri, coba dilihat sekeliling. Ada nggak barang-barang riba? Bahkan mungkin ngaca, di dalam tubuh jenengan ada nggak menempel baju-baju dari hasil riba, dari hasil haram. Nah itu nanti jadi penghalang doa jenengan. Doa jenengan nggak dijawab sebab itu semuanya. Ya, ingat-ingat, pernah nggak dulu makan makanan haram gitu kan? Pernah nggak minum minuman yang dari sumber haram? Nah, mohon ampunlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita juga diberkahi Allah, doa-doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, sobat Winderku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.